Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus shiyam wa syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan ibadah puasa. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di tahun ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan puasa Ramadan. Diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan. Kita tahu bersama betapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka belum mampu melaksanakan puasa. Dan sebaliknya, banyak saudara-saudara kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar ini marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena apa? Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dari Lauhul Mahfuz untuk ke dunia ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan disampaikan oleh malaikat Jibril. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut, dan berbeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi malam nuzul Quran ini? Yang perlu kita lakukan di antaranya adalah bermunajat, beristighfar kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak qiyamul lail, lebih-lebih membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah dengan momentum nuzul Quran ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, di musola-musola kita, agar senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis lain juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang mau membaca Al-Quran nanti di akhirat nanti
Al-Quran akan datang kepada mereka dengan membawa syafaat. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan bagi 4 golongan manusia. Siapakah itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau mengajarkan Al-Quran, orang yang hidupnya, orang yang sehari-harinya ketika ia melakukan apapun saja berlandaskan Al-Quran. Di rumah, Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai hiasan saja, akan tetapi seluruh keluarganya digerakkan untuk membaca Al-Quran. Itulah yang pertama, yaitu orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Wa hafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Ketika dia berbicara, selalu dijaga lisannya, tidak ghibah kepada orang lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Itulah nanti golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu betapa besarnya pahala yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita banyak istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar di Ramadan kali ini kita benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang paling rugi ialah orang ketika dia Ramadan akan habis, ketika Ramadan sudah mendekati habis, akan tapi dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.